Nah, di sini informasi yang saya dapatkan, saya akan menjaga kerahasiaannya. Apakah ibu bersedia? Iya, Dok. Nah, kalau boleh tahu siapa nama tak? Ini, Dok. Tinggal di mana? Di Alauddin Berapa umur tak? 58. Apa pekerjaan tak? Ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu apa keluhan tak, Bu? Ada bercak merah, Dok. Sudah berapa lama? 6 bulan. Di bagian mana itu, Bu? Di muka, lengan, dengan paha, Dok. Dua-dua lengan paha. Awal mula di bagian mana, Bu? Di muka, Dok. Tak rasa nyeri? Enggak. Gatal? Enggak. Kita pernah tinggi, ada rasanya atau tidak? Enggak ada, Dok. Di bagian bercak merah tak, kita ada keluar cairan. Enggak ada, Dok. Kita merasa demam. Enggak, Dok. Kadang kita merasa pusing. Enggak, Dok. Sakit di perut tak? Enggak. Kita bagaimana Bang? Kita rasa mual atau muntah? Enggak ada, Dok. Pernah bagaimana buang air besar dan buang air kecil tak? Ada, Dok. Pernah menderita penyakit seperti ini sebelumnya? Enggak. Pernah berobat? Enggak. Bagaimana keluarga tak ada yang sakit seperti ibu? Ada itu. Sampai berjalannya? Iya, Dok. Bagaimana lingkungan rumah tak? Berkobar, Dok. Ada riwayat kita di rumah tak ada piara hewan, kucing atau apa? Enggak, Dok. Baik Bu, di sini saya akan mengcek kembali tentang penyakitnya Ibu Rini, tinggal di Alauddin, umur 58 tahun, ibu rumah tangga, datang dengan bercak merah sejak 6 bulan, terdapat di bagian muka, lengan, paha kanan kiri, dan awal mula di bagian muka. Tidak ada demam, tidak ada rasa pusing, dan tidak ada rasa gatal, dan tidak ada rasa nyeri. Di sini di keluarga tak ada yang sakit seperti ibu, adik tak, dan ibu tinggal di lingkungan yang agak kotor. Apakah ibu ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Baik, jika tidak ada Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan fisik, di mana nanti saya memeriksa beberapa bagian tubuh dari ibu. Mungkin nanti ibu merasa tidak nyaman, tetapi saya akan bekerja seprofesional mungkin. Nah, di sini nanti hasil yang saya dapatkan saya akan merahasiakannya. Apakah ibu bersedia? Iya, Dok. Baik, jika ibu bersedia, ibu silakan baring terlebih dahulu. Di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, Dik. Iya. Nah, di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Di sini saya akan mencuci tangan langkah. Baik Bu, bisa kita berbaring dan melepas baju dan kerudungnya Ibu di. Baik Bu, silakan berbaring. Nah, di sini alat yang saya gunakan yaitu ada stetoskop, suhu, tensi, jarum, dan ada kaca pembesar, hand spoon, tabung di mana berisi air panas dan air dingin. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ke TP.
maxilla pasien dan di bisa kita di dalam baju tadi. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan menunggu dengan hasil suhu pada pasien. Saya akan melakukan pemeriksaan nadi pada pasien selama 1 menit. Baik, setelah itu saya akan melihat suhu pada pasien dan melakukan pemeriksaan pada dari pasien. Sampai dulu saya kita ke atas. Nah, di sini saya akan mengetahui adanya daripada reguler atau irregular. Nah, selanjutnya yaitu saya akan kembali cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu saya akan memasang handscoon. Baik, di sini saya akan melihat inspeksi di mana pada bagian ujung rambut pasien sampai ke ujung kepala pasien terdapat di bagian tubuh pasien apakah terdapat benjolan atau massa dan ada luka atau tidak, dan di bagian kaki ada edema atau luka pada kaki pasien. Selanjutnya itu saya akan melakukan perfusi di mana di bagian dada pasien. Sampai ibu. Dan saya akan melakukan perfusi di bagian abdomen pada pasien. Setelah itu, saya akan melakukan palpasi pada bagian dada si pasien. Dan melakukannya di bagian perut pada pasien. Mengetahui adanya pembesaran hebat dan pembesaran riang pada pasien atau terdapat massa pada pasien. Selanjutnya yaitu saya akan melihat di bagian selanjutnya. Di sini saya mendapatkan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada pasien. Kita bernafas. Dan saya akan meriksa di bagian abdomen pada pasien. Baik, di sini saya melihat di bagian muka, di bagian lengan dan di bagian paha pasien. Dan di bagian muka itu dia terdapat plak eritema berbatas tegas. Dan di bagian lengan pada pasien dan di paha pasien terdapat plak makula eritematosa di bagian lengan dan bagian paha
selanjutnya itu saya akan melihat menggunakan kaca pembesar pada daerah tersebut untuk melihat secara lebih jelas efloresensi pada tubuh pasien. Baik, selanjutnya yaitu saya akan melihat saya akan melakukan uji sensitivitas, di mana di sini saya akan menggunakan jarum steril dan tabung yang telah terisi air panas dan air dingin, serta kapas yang telah diruncingkan. Ibu bisa kita terlebih dahulu. Di sini saya akan uji sensitivitas di bagian muka, tangan, dan kaki pada pasien yang terdapat luka yang tadi saya telah tunjukkan. Jadi bisa kita tutup mata, Pak. Kita rasa, Bu. Kita rasa, Ki. Bisa saja jawab iya atau tidak, Di. Bisa kita rasa. Bisa kita rasa. Bisa kita rasa. Bisa kita rasa. Nah, di sini saya akan membandingkan kanan dan kiri muka pada pasien. Selanjutnya saya akan melakukan di bagian lengan pada pasien. Dan di sini saya akan membandingkan kanan dan kiri pada pasien. Nah, Ibu bisa kita rasa. Kita rasa, Ki. Kita rasa, Ibu. Kita rasa, Ki. Selanjutnya saya akan memeriksa di bagian kiri pasien. Bisa kita rasa, Ki. Bisa kita rasa, Bu. Bisa kita rasa. Bisa kita rasa. Tidak. Selanjutnya saya akan mengetes di bagian kaki si pasien dengan menggunakan kapas yang diruncingkan. Ibu bisa kita rasa. Tidak. Bisa kita rasa. Tidak. Bisa kita rasa. Tidak. Bisa kita rasa. Selanjutnya yaitu saya menggunakan jarum yang steril, tetapi pertama saya akan merasakan uji ketajaman pada jarum tersebut. Saya akan melakukannya di bagian muka pada pasien. Nah, Ibu bisa kita rasa. Tidak. Bisa kita rasa. Tidak. Bisa kita rasa. Bisa kita rasa. Di sini saya akan membandingkan kanan dan kiri. Terus selanjutnya saya akan memeriksa di bagian lengan pada pasien. Nah, Ibu bisa kita rasa. Tidak. Bisa kita rasa, Ibu. Bisa kita rasa. Tidak. Bisa kita rasa. Bisa kita rasa, Ibu. Tidak. Bisa kita rasa. Tidak. Bisa kita rasa, Ibu. Iya. Bisa kita rasa. Iya. Bisa kita rasa. Tidak. Bisa kita rasa, Bu. Tidak. Bisa kita rasa. Tidak. Bisa kita rasa. Iya. Bisa kita rasa, Ki. Iya. Nah, selanjutnya itu saya akan melakukan pengecekan pada suhu pada tabung, yaitu dia ujinya panas atau tidak, pada panas dan pada air panas dan pada air dingin. Nanti kita bilang ini air dingin atau air panas di apa ini, Bu? Kita rasa, Ki. Kita rasa. Selanjutnya saya akan lihat bagian tangan. Kita rasa, Ki. Kita rasa, Ki. Kita rasa. Kita rasa, Ki. Kita rasa. Kita rasa. Kita rasa, Ibu. Kita rasa.
auricularis pada pasien kami Ibu. Tapi Ibu bisa kita melihat siku kan tabu tapi di sini saya akan meraba dan membandingkan kanan dan kiri. Baik, Bu bisa kita duduk terlebih dahulu dan merapikan baju kita Ibu. Bisa kita duduk di sebelah sini. Nah, di sini saya akan memeriksa di bagian nervus radialis dan ulnaris dan medius pada pasien. Nah, di sini saya akan memeriksa di bagian nervus radialis pada pasien. Tapi Ibu bisa kita agak tutup tangan Pak, agak tutup jadi digendong Ibu. Nah, tapi ini Ibu jelas ini. Nah, di sini saya akan meraba di bagian nervus radialis pasien terdapat benjolan nervus atau tidak. Di bagian 1/3 bagian atas di musculus tricebrachihi capitulum terdapat benjolan atau tidak. Dan saya akan membandingkan kanan dan kiri tapi Ibu. Setelah itu saya akan memeriksa di bagian nervus ulnaris pada pasien. Jadi seperti tadi Bu. Di sini saya akan meraba di bagian nervus ulnaris pada pasien di bagian siku pada pasien. Saya akan membandingkan kanan dan kiri pada pasien. Selanjutnya, saya akan memeriksa di bagian nervus medianus pada pasien. Ibu bisa kita begini dan menggunakan tangan tadi. Di sini saya akan meraba seperti saya memeriksa nervus radialis dan nervus ulnaris pada pasien. Di sini di bagian tendo, di bagian tendo musculus palmaris longus dan bagian musculus flexor carpi radialis longus. Di sini terdapat benjolan atau tidak. Saya akan meraba terdapat benjolan atau tidak. Dan di bagian saya akan membandingkan kanan dan kiri pada pasien. Dan selanjutnya itu saya di sini akan memeriksa di bagian motorik pada muka pada pasien. Tapi Ibu bisa kita kedipkan mata tak? Bisa kita angkat alis tak? Bisa kita tutup mata tak? Tapi Ibu saya selanjutnya itu saya akan memeriksa di bagian kaki si pasien. Bu, tapi Bu bisa kita rapikan baju tak? Bisa kita duduk terlebih dahulu di sini Bu. Bisa kita duduk di. Baik, di sini saya Bu bisa kita angkat rok tak sedikit di. Nah, baik di sini saya memeriksa di bagian kaki si pasien, di mana saya di sini akan memeriksa nervus perineus communis atau musculus popliteal lateral. Sampai Ibu. Di sini saya akan meraba di bagian tulang pada pasien, pada tulang tibia terdapat benjolan
terdapat benjolan atau tidak. Dan saya akan meraba di bagian posterior pada pasien, di mana di sini saya akan melakukan pemeragaan di mana adanya benjolan nervus atau tidak. Dan saya akan membandingkan kanan dan kiri pada pasien, dan saya akan melakukan yang sama pada kaki sebelah kiri pasien. Saya akan meraba di bagian posterior pada pasien, terdapat ada benjolan atau tidak. Baik Bu, di sini saya selesai melakukan pemeriksaan. Mungkin Ibu bisa merapikan kembali baju tak. Mungkin bisa Ibu kembali lagi ke meja dokter, dan saya akan mencuci tangan dan membereskan alat-alat saya. Nah, di sini setelah saya melakukan pemeriksaan pada pasien, saya akan menulis di buku resume catatan yang tadi telah saya periksa. Baik Bu, silakan kita duduk kembali. Di sini saya akan membuang handphone saya di tempat sampah medis. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Bu, di sini setelah saya melakukan pemeriksaan, di sini diagnosis saya yaitu Ibu mengalami kusta atau lepra. Di sini Bu, saya nanti akan memberikan obat resep, dan Ibu nanti akan membelinya di apotek terdekat. Nah, di sini Bu, untuk pengobatan lepra itu sendiri Bu, dalam jangka waktu yang lumayan lama. Mungkin Ibu harus Ibu harus tekun dalam meminum obat dan teratur untuk meminum obatnya Ibu. Dan saran saya, Ibu memakan makanan yang bergizi. Dan di sini mungkin komplikasi yang akan Ibu alami yaitu Ibu bisa kehilangan tidak merasakan jika disentuh, dan jari-jari mungkin akan